Oke. Kita langsung jangan lupa diaktifin SAM-nya, MPP-nya di start. Oke. Kita jalankan di sini PHP artisan server. Oke, ini yang kemarin kita di sini langsung saja ke XAMPP-nya, lalu kita klik yang admin di sini yang di MySQL. Kita klik yang admin, buka di browsernya. Kemarin kan sudah bikin ini ya waktu awal Laravel itu kita sudah bikin di .env, file .env-nya. Nah, database connection. Nah, di database ini kan sudah terkoneksi sama tabel course Laravel. Jika ada yang belum, ditulis saja dulu. Jadi, kita bikin dulu di sini. Misal saya bikin baru deh. Di sini saya bikin baru di PHP My Admin baru. Lalu kita bikin nama database-nya. Semisal di sini, hmm, belajar Laravel. Nah, jika sudah, kita buat. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita sudah membuat database baru dengan nama belajar Laravel. Nah, kalau sudah kita masukin di sini di DB database, kita buka file.env di Laravelnya. Bentar, saya tutup dulu. Nah, di bawah sendiri sini ada file.env. Lalu kita ubah yang di DB connection database, DB database. Kita samakan dengan nama database yang baru kita buat tadi. Di sini namanya belajar Laravel. Kita copy saja, lalu dipastekan di sini. Jadi, jangan lupa untuk DB connection-nya di MySQL ya. Kalau awal biasanya SQL aja, tidak ada MySQL. Oke, kalau sudah kita lanjut. Berarti di sini masih kosong ya. Kemarin kita sudah membuat database di migration-nya. Ada user, database, tabel user, tabel change, sama jobs. Oke. Kita langsung aja di sini bikin terminal baru. Kita push tabel ke database-nya. PHP, Artisan, Migrate, Fresh. Nah, database-nya udah kebikin di sini. Nah, jika sebelumnya nggak ada database-nya, tabelnya, kita refresh. Nah, dia akan muncul. Di sini tabel-tabel yang sudah kita migrate barusan. Oke. Oke, setelah kita membuat,
database atau tabelnya. Lanjut kita mainan isi kita isi tabel-tabelnya. Pertama kita masuk ke user, kita ambil beberapa di sini. Timestamp, remember token kita hapus dulu. Ini email ini atau kita bikin baru aja. Kita bikin tabel baru. Kita, oke, baik, baik. Di sini kita bikin tabel baru. PHP Artisan Migration. Nama tabelnya semisal siswa. Siswa. Result. Tidak ada pendapat. Nah, oke. Di sini sudah terbuat. Lalu kita di sini kopikan saja yang di user. Skema create user. Di app. Oke. Untuk untuk di sini kita masukkan nama tabelnya. Jadi tabel yang baru kita buat tadi namanya adalah siswa siswa ya, tabel siswa ya. Jadi kita masukkan di sini siswa. Untuk yang perlu dimasukkan yaitu nama, terus kita password, create create email, password, nomor telepon. Nomor telepon, password, email, nomor. Ini aja sementara, langsung lanjut kita migrasikan PHP Artisan Migrate REST. Nah, di sini ada tabel siswa, nama, email, password, telepon. Nah, bagaimana mengisi value dari tabel-tabel ini? Kita bisa ditambah atau insert jika kalian menggunakan bahasa Inggris. Di sini kita masukkan di nama. Kalau di ID langsung ke generate, jadi tidak perlu mengisi ID-nya. Langsung nama, misal Budi, email budi@gmail.com. Passwordnya Budi 123, telepon 0812. Nah, sekarang kita coba kirim. Kita masuk ke jelajahi. Nah, dia sudah terbuat satu isian dari tabel siswa. Oke, lanjut kita bikin untuk
mengisi dengan cara lain. Semisal kita sekarang menggunakan model, kita di sini membuat model baru juga, PHP Artisan Teknik Model, untuk membuat model dengan nama siswa. Jadi bisa makan sama nama yang nama tabel yang sudah kita buat tadi, kita enter di sini. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, lanjut kita coba untuk masukkan apa saja yang perlu dimasukkan di sini. Kita copy saja di user. Kita perlu mengambil protected dollar variable. Kita pastekan. Nah, untuk isiannya di sini kita samakan dengan tabel yang ada, kolom yang ada di dalam tabel. Nah, kita samakan, kita lihat strukturnya. Di sini ada nama, kita copy. Di atas ini kita masukkan nama. Lalu ada email. Di sini ada password. Lalu ada satu lagi di sini, telepon atau nomor teleponnya. Kita masukkan juga. Di sini kita masukkan tab. Sekarang kita mencoba untuk menambahkan data dari comment from. Sini kita coba dengan bentar. Oke. Analis. Nah, kita coba menambahkan data menggunakan PHP Artisan Tinker dari terminal. Sini langsung saja ke PHP Artisan Tinker. Enter. Nah, cara menambahkan datanya, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memanggil nama modelnya. Nah, di sini nama modelnya kan siswa. Kita bisa copy di sini, siswa. Atau tidak bisa ya. Kita tulis manual siswa titik dua kali. Lalu kita tulis create, lalu kurung buka, kurung tutup, lalu kurung staples, kurung kotak, kurung buka sama tutupnya. Lalu di sini kita tuliskan nama kolom dari tabelnya. Nah, di sini ada nama, tanda panah. Nah, di sini kita tambahkan semisal Akbar, lalu koma. Di sini ada email, tanda panah. Kita tuliskan email akbar@gmail.com. Lalu koma lagi, kita harus masukkan semuanya biar tidak terjadi error. Oke, lanjut ada password di sini.
Kita tuliskan satu, dua, tiga. Lalu lanjut ada del. Ada panah. Nomor belum kita masukkan. Terserah saja. Nah, setelah itu di belakang kurung tutup ini kita kasih titik koma. Lalu enter. Tapi first error. Unexpected character. Hmm, sebentar. Ini buat script. Oh, bentar. Sini berarti. Tinggal sisi. Ini diri kesini. Ini berarti. Poster. Come to besar.
Coba lagi sebentar. Kita coba bikin ulang visual. Sini kita pastikan saja yang tadi. Oke, kita ambil yang ini password. Di sini, sini dapat password. Kita migrate lagi ke HCR design, migrate, press. Oke, sini kosong. Coba kita isi sekarang. Versi modelnya dulu dari user. Kita ambil protected dollar billable. Kita kasih name, email, password, telepon. Kita tambah shift, alt, panah bawah. Lalu kita tambahkan telepon. Jadi disamakan ya. Yang ada di model sama kolom yang ada di tabel database. Kalau sudah, kita coba sekarang PHP Artisan Pinter. Untuk menambah data, kita panggil nama modelnya siswa di sini. Lalu create, oke. Kita masukkan name, buat koma,
Baru email. So, 1, 2, 3, lalu telepon kita isi 0897. Kita coba apakah masih error. Nah, ternyata bisa update. Kalau kita refresh di sini, data yang tadi kita buat akan masuk ke tabelnya. Akbar, Akbar di CO, password 1, 2, 3. Nah, kita coba bikin lagi di sini. Misal nama yang dimasukkan, yang dari awal aja, siswa. Masukin nama model, siswa, lalu create. Nah, di sini kita masukkan dari awal, name. Name dulu, name, tanda panah. Lalu kita masukkan di sini isinya, isi dari tabel name, kolom name, misal Budi, koma, di sini email, yang kedua, email, tanda panah, lalu kita masukkan tadinya email, Budi at gmail.com, koma lagi, kita masukkan password, tanda panah, 1, 2, 3. Nah, misal kita masukin hanya 3 aja, dan ini kan ada 4 kolom. Nah, kita masukin 3 aja, nanti bakal error codingnya. Kita tes. Nah, untuk errornya, general error, pilot, telepon. Jadi, nomor teleponnya tidak terisi. Dan default value. Jadi, yang terisi cuma name, email, password, dan ini defaultnya. Jadi, tidak perlu diisi. Tidak apa-apa. Untuk yang isian utama ada 4 kolom, sorry. Tapi jika kita hanya mengisi 3 saja, maka akan keluar error. Nah, kita sekarang masukkan field-nya. Sini 1, 2, 3, 4. Kita coba enter. Nah, dia berhasil menambahkan data baru ke database. Kita refresh. Nah, maka akan masuk datanya ke database. Nah, sekarang kita coba bikin atau membuat pengisian data ke database secara otomatis atau secara random. Oke, yang pertama kita buka di sini di folder database, kita buka Factories, lalu ke siswa. Nah, kita nanti setnya di sini. Kita ambil datanya dari user factory. Nah, return, kita copy, kita tempel di sini di siswa factory, kita tempel. Oke, yang ini kita hapus saja sementara. Kita samakan sama kolom yang ada di dalam tabel. Di sini ada
data structure di sini ada name, email, password, sama telepon. Nah, di sini udah ada name, email, password, tinggal telepon. Kita copy. Untuk password kita bikin random juga saja di sini, str random, biar dia bisa generate random. Nah, kita di sini ganti ke tel. 1, 2, 3, 4. Yang kita masukkan 1, 2, 3, 4. Harus sama persis, kalau nggak sama error. Oke, lanjut di telepon ini kita ambil di atas, kita isi di sini page name. Di sini kita ganti phone number. Phone number. Sini error, kita coba copy dari user factory di sini. Kita tambahkan. Oke. Nah, kalau sudah kita kembali ke terminalnya, kita clear screen dulu. Ya, kita tulis di sini PHP Artisan Tinker. Lalu kita coba lagi masukkan nama model tadi, siswa. Siswa. Sebentar ini mungkin saya hapus dulu data yang ada di sini. Oke. Nah, kalau sudah dihapus, kita refresh. Nah, datanya tidak ada, hilang. Oke, kita lanjut untuk mengisi. Kita panggil nama model di sini siswa, lalu kita di sini factories, factory, factory, kurung, kita buat kurung di sini, lalu tanda panah. Di sini kita masukkan mau berapa berapa data atau berapa isi yang kita akan masukkan secara random. Nah, kita masukkan count, misal 10. Kita coba dulu. Sini terus. Factory count. Kita coba enter. Kalau untuk undefined model ya. Metode. Sebentar di sini. Kita coba panggil use factory-nya. Sini kita tulis use factory. Use factory. Titik koma, save, jangan lupa. Sekarang kita coba lagi. Kalau undefined model, add model, siswa factory. Sebentar. Username. Name. Hmm. Factory. Sebentar. Kita coba
Dan upload lagi. Oke, kita ketingkat. Siswa Factory ini tanggal tangan home. Nah, oke, dia berhasil membuat. Kita coba di sini tugas ya. Nah, maka data-datanya akan masuk. Ya, ini kegunaan dari Tinker, Tinker Artisan PHP. Jadi dia bisa membuat atau mengisi kolom-kolom pada tabel database secara manual. Oke, sekarang kita coba tampilin datanya. Di sini di siswa, ini email password. Nah, udah ada siswa controller yang kemarin udah kita buat di sini. Kita hapus saja di sini. Kita buat function baru, public function index. Lalu, di sini kita akan menuju ke resource view. Oke, siswa view. View yang kemarin, siswa. Oke. Nah, di sini kita tampilkan dengan dolar siswas sama dengan kita panggil nama modelnya. Tadi nama modelnya siswa. Siswa besar eh, titik dua kali lalu all di koma. Nah, jika muncul merah-merah seperti ini, kita import class. Kita klik kanan, lalu import class saja. Baru tidak error. Kita return view, return view. Di sini kita masukkan ke siswa blade. Oke. Jadi di sini siswa, siswa sesuai dengan nama view-nya tadi. Di sini juga siswa blade.php, maka masukkan siswa saja, tidak perlu blade.php-nya juga. Oke, koma kita masukkan datanya di sini. Kita cek dulu saja apakah datanya terlihat atau tidak. Ini kita dulu berbagai siswa. Kita coba cek, kita jalankan di webnya tadi. Masuk ke halaman siswa. Oke, return controller. Data keadaan desain atau kategori controller sekarang dari data siswa. Oh, kita ke root
ke web.php, kita kita komen dulu yang ini, ctrl garis miring. Kita bikin baru, root, itu dua get. Oke. Di sini kita masukkan slash siswa agar halaman siswa bisa diakses. Nah, ketika kita tadi mengkomen atau menutup codingan ininya, sebentar ini saya hapus dulu codingan ininya, maka dia akan not found atau tidak terbaca halaman webnya karena kita belum ngeset. Nah, coba kita kalau aktifkan, nah dia akan keset dengan error karena tadi fungsinya sudah dihapus. Kita komen lagi di sini, kita bikin row, get, di sini slash siswa. Oke, lalu kita masukkan siswa controller dua plus. Nah, di sini yang dimasukkan di sini yaitu nama fungsinya yang ada di siswa controller tadi. Nah, kita tadi namain index, jadi kita eh, masukkan di sininya index. Oke, kita sekarang coba refresh di sini. Nah, datanya akan terlihat. Oke, sebentar kita pencet ini. Nah, ini data dari ID 3, Dr. Jonathan Deer. Kita lihat di database yang tadi, sebentar, data ID 3 dari yang bernama Dr. Jonathan Deer. Nah, sudah sama ya. Kita lihat yang selanjutnya, misal di sini nomor 4. Nah, di sini ID 7, Profesor Connor Hedgeman. Nah, di sini ID 7. Jadi datanya sudah dapat untuk dipanggil di sini. Kita lanjut untuk mengeksekusi untuk menampilkannya di webnya. Kita tadi panggil menggunakan DD siswa. Sekarang kita coba tampilkan langsung di webnya. Oke, di sini kita menggunakan contact siswas. Ini pakai S saja. Nah, datanya banyak. Lanjut kita ke siswa.group.php-nya. Oke, ini yang udah kemarin kita buat. Kita hapus lagi saja, kita ulangi. Di sini kita bikin tabel. Tabel ini yang membungkus tabelnya nanti. Nah, dalam tabel ada TR, TR ada TH. Ini untuk judul, di sini kita masukkan nomor. TH lagi, nama. Kita alt shift panah ke bawah. Tadi katanya ada untuk password jangan dimasukin ya. Nama, email, nomor telepon, nomor telepon. Nah, untuk judul tidak perlu sama dengan kolom di tabel, tidak perlu sama.
Oke, lalu di sini ada TR lagi. Kita masukin langsung aja di sini. Add for each untuk looping datanya. Di sini kita panggil, nah, nama yang udah kita set tadi di sini, sysbus. Kita copy saja. Sebentar, sysbus loop. Nah, kita pastikan di sini, sysbus as alias siswa. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita bikin TR. Di sini kita bikin TD. Nah, untuk nomor kita panggil sebentar, kita tambahkan dolar siswa, dolar siswa. Nah, kita bikin kurung kurawal double dua kali. Lalu kita panggil dolar siswa dari sini yang atas, yang kanan, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Lalu kita panggil nama kolomnya. Nah, di sini nama kolomnya NIM, jadi harus sama. Kita masukkan NIM. Kita save TTLS, lalu kita cek di versinya apakah sudah aman. Nah, datanya sudah masuk di sini. Dari data pertama, dari Jonathan Dir, lalu lanjut Sheila Pedler. Nah, datanya sudah bisa terbaca. Oke. Nah, berhubung nomor satu ini no, bukan min, jadi kita bikin lagi di atasnya. UD, turun kurawal double, manggil ini, dolar siswa. Dolar siswa, di sini kita masukkan tag. Tag. Kita siswa, ID dulu deh. Sama di sini kita alt shift panah bawah saja. Sorry, alt shift panah bawah. Di sini kita masukkan email sama nomor telepon. Sesuai yang ada di sini email, nomor telepon. Email di sini tel. Kita save. Lalu kita cek di browsernya. Kita refresh. Nah, datanya sudah bisa masuk ke dalam web yang kita buat. Jadi selanjutnya kita bikin dia ada garis-garisnya. Di sini kita bisa menggunakan border satu, satu garis. Nah, dia akan berbentuk seperti tabel. Oke. Nah, di sini mulai dari nomor 3 karena menggunakan ID ya. Bentar, untuk menggunakannya, kita coba itu. Apa bisa? Oke, tidak ada saja.
tidak terbaca. Dia menggunakan dollar loop iteration untuk menampilkan data dari nomor 1 sampai 10. Kalau tadi kan menggunakan ID, jadi dimulai dari 3. Jadi, sekarang kita coba untuk menambahkan model baru. Kita belajar lagi untuk membuat model. Bentar. Oke, kita coba buat lagi di sini. Tidak aja kita buat yaitu artisan buat tabel baru. Jadi artisan nih model. Kita langsung membuat semuanya di sini. Misal kami buat kategori in A agar langsung tergenerate semuanya dari mulai modelnya, controllernya, faktoris, lalu ke tabel dan lain-lain. Oke, di sini kita masuk ke migration-nya, folder migration dari database. Kita di sini membuat satu lagi dengan nama dollar tabel string name. Nah, kita akan masukkan nama. Oke, lanjut kita kelola di modelsnya. Jadi semua yang berhubungan dari database itu berhubungan dengan model. Jadi kita buat lagi protected dollar available tidak di sekitar. Jadi di sini kita masukkan name. Jadi cuma satu saja di sini name. Kalau kita migrate dulu, berarti artisan migrate press. Oke, ntar kita refresh kategori. Nah, di sini. Di sini cuma ada name. Kita lanjut di sini buat modelnya. Kayak sama dengan oke. Kita lanjut isi lagi dari sini menggunakan PHP Artisan Tinder. Di sini kita panggil nama modelnya, kategori,
Create. Oke, kita masukkan main. Sini kita masukkan makanan, misal. Jangan lupa titik komanya, langsung kita enter. Di kategori not found. Nah, sepertinya kita harus refresh lagi dengan pihak komposer. Dan kalau kalian mengalami error, bisa di refresh lagi pakai dump auto. Kiri kita ke Artisan Tinker, kita panggil modelnya kategori. Di sini kita masukkan name. Nah, dia berhasil tertambahkan. Kita refresh, nah tadi akan masuk seperti tadi. Jadi jika ingin melakukan generate random bisa menggunakan yang tadi untuk nah factory count create. Nah, misal kita buat lagi di sini, kita ambil dari sini saja, kita pastikan name. Kita coba di sini, sebentar, kita panggil lagi modelnya kategori factory. Kita masukkan berapa jumlahnya dulu, atau 5. Sini create, titik koma, enter. Also undefined method have models category factory. Baik, kita coba panggil use as factory. Oke, kita coba lagi di sini, kita panah atas, enter. Kita refresh lagi menggunakan komposer dan autoload kalau masih error. Kita masukkan lagi. Nah, sekarang dia bisa masukkan. Kita refresh, maka akan masuk semua ke tabel database. Oke, tadi sudah belajar view ya. Sepertinya yang minta saya masukkan lagi di sini. Iya, mungkin untuk materi hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita hari ini mempelajari bagaimana create tabel menggunakan terminal. Jadi menggunakan migration di sini. Lalu kita bermain model di sini untuk mengset label apa saja yang harus dimasukkan, yaitu sesuai dengan isi dari kolom tabel yang sudah kita buat di folder migration tadi. Semisal di sini siswa,
Nah, di sini ada name, email, password, dan telepon. Jadi di model siswa ini kita masukkan name, email, password, sama telepon juga disamakan. Jadi fungsi model ini dia berguna untuk berkomunikasi antara database dengan Laravel-nya. Jadi apapun yang berhubungan dengan database nanti masuknya ke model, diproses di model. Lalu kita tadi sudah bermain controller juga di sini untuk menampilkan datanya. Kita view, kita kembalikan ke siswa.blade.php. Di sini kita tampilkan menggunakan for each. Siswas ini dari sini kita ambil dari compact siswas ini. Jadi namanya harus sama. Jika di sini namanya diganti, semisal di sini semisal siswa nggak pakai S, kita kita save, lalu kita ke siswa.blade. Nah, di sini kan masih siswa, sebelum siswa juga. Kita refresh, maka dia akan error. Jadi memang harus disamakan. Jika di model tadi, sorry, di controller tidak menggunakan S, kita di sini juga tidak menggunakan S ketika pemanggilan. Nah, misal di sini S saja. Maka yang di bawah juga S. Kita save, lalu kembali ke browser. Nah, baru dia akan tampil. Nah, untuk pemanggilan ininya juga harus sama dengan yang ada di database tadi, kolom-kolom. Misal di sini namanya name, untuk pemanggilan di sini juga harus name, tidak boleh nama. Misal di sini saya menggunakan nama, maka dia tidak akan muncul yang nama, dia kosong. Jadi harus sesuai dengan nama kolomnya. Di sini ada email dan telepon juga. Jadi mungkin untuk materi hari ini itu saja. Jadi kita tadi belajar di kerennya, lalu mengenerate random. Nah, untuk materi ke depan mungkin akan dijelaskan oleh Mas Putra jika beliau tidak berhalangan. Akan sudah masuk sepertinya ke CRUD atau Create, Read, Update, Delete. Nah, di situ kita sudah bermain logika pemrograman ya, kayak membuat membuat um, sorry, kayak kita menambahkan data dari formnya, form yang kita buat tampilannya di views, nanti kita membuat form, lalu mengirim data dan akan ditampilkan. Jadi kita sudah tidak membuat di terminal atau manual di MySQL-nya. Kita nanti akan membuat sebuah tampilan form, nanti, sorry, lalu nanti akan ketika form itu dikirim, nanti akan membuat atau menambahkan data baru. Dan nanti otomatis di tampilan akan terlihat data baru apa yang sudah ditambahkan. Nah, itu mungkin minggu depan yang akan dijelaskan oleh Mas Putra. Jadi dipersiapkan untuk pembelajaran CRUD-nya besok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, terima kasih. Mungkin kalau tidak ada moderator bisa langsung ditutup ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.